Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Baihaqi, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang salah satu mata kuliah yang pernah saya pelajari, yaitu konservasi tanah dan air. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang praktikum konservasi tanah dan air. Adapun yang akan dibahas yaitu pengambilan contoh tanah untuk PUTS dan PUTK. PUTS itu adalah perangkat uji tanah sawah dan PUTK itu adalah perangkat uji tanah kering. Yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Yang ketiga yaitu tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Dan yang terakhir yaitu pembuatan lubang biopori atau lubang resapan biopori. Baiklah, yang pertama dari pembahasan ini yaitu pengambilan contoh tanah untuk PUTS dan PUTK. Adapun yang melatar belakangi pengambilan contoh tanah ini adalah bahwasanya profil tanah merupakan suatu irisan melintang yang ada pada tubuh tanah yang menandakan adanya horizontal tanah yang dimulai dari permukaan tanah sampai lapisan-lapisan induk di bawahnya. Lapisan-lapisan ini terbentuk akibat pengaruh perbedaan bahan induk sebagai bahan pembentuknya dan terbentuk karena adanya endapan yang berulang-ulang dari genangan air. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui cara pengambilan tanah serta mengetahui kondisi lingkungan fisik tanah terhadap sifat-sifat lapisan tanah baik untuk tanah basah maupun untuk tanah kering. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Kegiatan praktikum pengambilan sampel tanah basah dan kering ini dilaksanakan di sekitar kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2021. Tanah basah diambil di lahan praktik produksi beras merah, sedangkan untuk tanah kering diambil di lahan sekitar asrama mahasiswa. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka ini yaitu tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda antara tanah suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Klasifikasi tanah adalah pengelompokan berbagai jenis tanah ke dalam kelompok yang sesuai dengan karakteristiknya. Tujuan klasifikasi tanah adalah untuk menentukan kesesuaian terhadap pemakaian tertentu serta untuk menginformasikan tentang keadaan tanah. Dalam pelaksanaan praktikum ini tentunya memerlukan alat dan bahan serta cara kerja dalam pelaksanaan praktikum ini. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan praktikum ini adalah bor tanah, ember, pisau, cangkul, kantong plastik, dan alat tulis. Sedangkan untuk cara kerja sendiri adalah bagaimana pelaksanaan dalam pengambilan contoh tanah ini. Adapun cara kerja dalam praktikum ini adalah yang pertama, menentukan lokasi lahan yang akan digunakan dalam pengambilan sampel tanah. Yang kedua, menyiapkan alat pengambil sampel tanah. Yang ketiga, menentukan titik lokasi pengambilan sampel tanah. Yang keempat, membersihkan lokasi titik pengambilan sampel tanah menggunakan alat cangkul. Yang kelima, meletakkan mata cangkul di tanah di atas permukaan tanah di bagian subsoil tanah. Yang keenam, mengambil tanah dengan kedalaman 10-15 cm di bagian atas tanah. Yang ketujuh, membelah tanah dari cetakan mata cangkul dengan menggunakan pisau. Yang kedelapan, meletakkan hasil tanah bagian tengah mata cangkul ke dalam ember. Yang kesembilan, hasil sampel tanah dimasukkan ke dalam plastik. Dan yang terakhir, sampel tanah siap untuk dilakukan proses penelitian di laboratorium. Berdasarkan dari cara kerja itu tadi, maka untuk pengambilan contoh tanah sawah dan contoh tanah kering seperti terlihat pada gambar yang sebelah atas itu adalah untuk pengambilan uji tanah sawah dan yang bawah itu untuk uji pengambilan tanah kering. Nah, pada pengambilan tanah sawah dan kering ini tidak berbeda. Pertama, kita menentukan lokasi pengambilan terlebih dahulu. Setelah kita tentukan, kita bersihkan untuk lokasi yang kita ambil, bersihkan dari batu dan yang lainnya. Setelah itu kita cangkul
membentuk huruf V. Nah, setelah kita cangkul berbentuk huruf V tersebut, kita cangkul sedalam mata cangkul, yaitu dengan lebar 1 sampai 5 cm. Kemudian kita angkat dan kita potong, kita belah tengah, yaitu selebar 5 sampai 10 cm. Kemudian hasil potongan tadi kita masukkan ke dalam ember. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik untuk diberi label yang termasuk tanah kering, maka kita beri label tanah kering, dan yang tanah basah kita beri label tanah basah, sehingga pada saat pengujian kita dapat mengetahui perbedaan pada jenis tanah tersebut. Demikian contoh pengambilan tanah sawah dan tanah kering. Adapun simpulan dari pembuatan makalah ini adalah cara pengambilan tanah, yaitu menentukan lokasi, mengambil tanah dengan kedalaman 20 cm di atas bagian tanah subsoil, lalu membelah tanah dari cetakan tanah cangkul dengan menggunakan pisau dan menempatkan tanah ke dalam plastik, yang artinya siap untuk diuji. Jenis dan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan setiap lapisan tanah. Semakin sering tanah digunakan, makin pesat perubahan tanah tersebut. Lahan basah yang memiliki kadar air yang banyak berbeda jauh dengan lahan kering yang sedikit mengandung air, sehingga dari lahan ini memiliki nilai uji yang berbeda nantinya ketika masuk ke dalam lab pengujian. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Yang pertama yaitu latar belakang. Adapun yang melatar belakangi identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan ini adalah erosi merupakan perpindahan material tanah dari suatu tempat ke tempat yang lain oleh media tertentu seperti air, angin, dan yang lainnya. Perpindahan tanah dari tempat ke tempat lain tersebut akan menimbulkan beberapa dampak yang tidak diinginkan, karena dari tempat asal tanah tersebut, perpindahannya atau pengikisannya akan membuat tanah lebih terbuka, dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang berada di tanah tersebut akan terbawa dan terkikis oleh erosi. Selanjutnya yang keempat yaitu tinjauan pustaka. Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan, sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, kerip pada tanah, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi, atau makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang. Dalam hal ini disebut bioerosi. Adapun jenis-jenis erosi, yang pertama yaitu erosi percikan, yang kedua yaitu erosi lember, yang ketiga yaitu erosi alur, dan yang keempat erosi parit, yang kelima erosi tebing tinggi, dan yang terakhir yaitu longsor. Dalam praktikum, identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan tentunya memerlukan bahan, alat, dan cara kerja. Adapun bahan yang diperlukan dalam praktikum ini adalah meliputi botol air minum, cup kecil, tanah humus, tanah liat, tanah dengan vegetasi, cutter, dan air. Sedangkan untuk cara kerja sendiri yaitu potong botol menggunakan cutter, letakkan tanah humus, tanah liat, dan tanah dengan vegetasi di atas wadah yang berbeda. Tempatkan masing-masing di botol yang berbeda. Posisi botol harus miring 10-20 derajat. Letakkan cup kecil di ujung tutup botol air tadi, kemudian tuangkan air pada materi percobaan tersebut. Pada praktikum ini didapat dua jenis erosi di lapangan, seperti terlihat pada gambar. Yang pertama, yang sebelah atas, itu adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir, disebut juga dengan abrasi. Air yang mengalir secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan adanya gesekan terhadap tanah. Gesekan terhadap tanah akan semakin membesar apabila kecepatan dan jumlah air yang mengalir semakin banyak, sehingga tanah yang ada di pinggir aliran air tersebut akan terkikis dan lama-kelamaan akan menimbulkan erosi hingga longsor.
Pada gambar yang kedua, yaitu erosi yang terjadi di mana wilayah ini awalnya adalah sawah yang berada di pinggir kolam. Lama-kelamaan akibat erosi oleh aliran air yang berubah-ubah yang pada musim kering akan dapat ditanami seperti palawija, namun ketika hujan, lahan tersebut tenggelam dan bersatu dengan kolam, dan pembatas yang dibuat terkikis oleh air yang mengalir, sehingga pada akhirnya lahan terkikis oleh air dan menjadi kolam, sehingga tidak terlihat lagi lahan yang awalnya dapat ditanami, dan sekarang hanya terlihat kolam yang dangkal, dan selalu terjadi pengikisan terhadap tanah yang ada di sekitar kolam tersebut. Karena kolam tersebut salah satu aliran air yang ada di sekitar kampus atau tempat berkumpulnya air pada sekitar kampus, yaitu berada di kolam tersebut. Demikian laporan identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Adapun simpulan yang didapat dari laporan ini adalah dari 2 lokasi di sekitar daerah aliran air das dan di daerah lahan yang telah menjadi kolam karena berada di dekat kolam, didapatkan jenis erosinya yang ditemukan adalah jenis erosi yang disebabkan oleh pengikisan air atau yang disebut juga dengan ablasi. Ablasi merupakan suatu proses pengikisan tanah di sekitar aliran air. Kecepatan air, banyaknya air, faktor yang sangat mempengaruhi pada erosi tersebut adalah aliran air, curah hujan, dan faktor iklim. Selain faktor iklim, juga terdapat faktor lereng yang sangat berpengaruh. Kondisi lereng pada lahan yang diamati memiliki kemiringan yang merata, tetapi untuk kondisi topologi di sepanjang pinggir sungai adalah relatif curam, sehingga lahan atau tanah tersebut menjadi terkikis oleh air dan lahan lama-kelamaan menjadi kolam seperti pada yang digambar tadi. Demikian laporan identifikasi jenis erosi di lapangan. Adapun yang selanjutnya yaitu tindakan konservasi tanah dan air dan raca vegetasi. Adapun yang melatar belakangi dari tindakan konservasi tanah ini yaitu konservasi tanah adalah penetapan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memerlukan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Berbagai langkah konservasi tanah telah dilakukan oleh pihak pemerintah, antara lain dengan reboisasi dan penghijauan. Tetapi keberhasilan program reboisasi baru sekitar 68%, sedangkan untuk penghijauan sendiri baru 21%. Hingga hal ini terjadi karena 3 kemungkinan, yaitu kurang tepatnya teknologi yang diterapkan, kondisi lahan yang kurang dipelajari secara cermat, dan tidak dapat diterapkan teknologi secara sempurna. Oke, selanjutnya tujuan dari praktikum adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindakan konservasi secara vegetatif maupun memberikan rekomendasi praktik konservasi secara vegetatif pada lahan yang dijadikan sebagai objek pengamatan erosi. Nah, dan selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Pelaksanaan praktikum ini dimulai pada 23 Desember tahun 2021 yang bertempat di sekitar kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif, yaitu konservasi tanah adalah penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Selanjutnya, teknik konservasi tanah secara vegetatif adalah setiap pemanfaatan tanaman atau vegetasi maupun sisa-sisa tanaman sebagai media pelindung tanah dari erosi. Jenis-jenis erosi tanah secara vegetatif yaitu ada
hutanan kembali, wanatani, trip rumput, mulsa, sistem penanganan menurut trip, dan masih banyak cara konservasi tanah dan air secara vegetatif. Dalam melakukan tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif ini tentunya memerlukan alat, bahan, dan cara kerja. Adapun alat dan bahannya yaitu kamera HP, buku, pena. Sedangkan untuk cara kerja adalah pertama, melaksanakan praktikum dilakukan secara observasi lapangan, menentukan lokasi pengamatan, menentukan waktu pengamatan, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi pengamatan, mengamati tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan dan mengambil dokumentasinya, dan yang terakhir yaitu melakukan analisis hasil observasi. Terlihat pada dua gambar di atas yaitu menunjukkan tanaman penutup tanah rendah. Nah, pada gambar itu terlihat bahwasanya pohon sawit dan dikelilingi oleh tanaman penutup rendah. Tanaman penutup rendah seperti Centroseman, Pureria, dan benguk. Tanaman penutup tanah rendah dapat ditanam bersama dengan tanaman pokok maupun menjelang tanaman pokok itu ditanam. Pada gambar di atas yaitu gambar lahan sawit. Nah, pada lahan sawit ini ditanami tanaman penutup tanah di sela-sela barisan tanaman sawit yang bertujuan untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan daya rusak aliran permukaan dan erosi sehingga keadaan tanah tetap dingin dan baik, dan ini juga berguna bagi akar tanaman sawit itu sendiri. Selanjutnya yaitu terlihat pada gambar di sebelah tanaman sawit itu adalah gambar rambutan. Nah, ini termasuk tanaman penutup tanah tinggi. Nah, tanaman penutup tanah tinggi ini dimaksudkan untuk menambah penghasilan. Selain itu juga untuk memperbaiki sifat tanah karena mampu meningkatkan unsur N dari udara yang ada di sekitar tanaman, dapat dijadikan sebagai sumber bahan organik bagi tanaman lainnya. Metode konservasi adalah penggunaan tanaman atau tumbuhan dan sisa-sisanya untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan daya rusak aliran permukaan dan erosi. Fungsi dari metode vegetatif adalah untuk melindungi tanah terhadap daya perusak butir-butiran hujan yang jatuh, untuk melindungi tanah terhadap daya perusak aliran air di atas permukaan tanah, untuk memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah dan penahan air yang langsung mempengaruhi besarnya aliran permukaan tanah. Penanaman tanaman penutup tanah baik yang rendah maupun yang tinggi tentunya memiliki kelebihan dan keuntungan bagi tanah maupun bagi petani. Tanaman tersebut akan mampu menahan air hujan yang jatuh tidak mengenai tanah. Selain itu juga dengan vegetasi ini akan menguntungkan bagi petani karena akan mendapat keuntungan dari penanaman tanaman tersebut, seperti penanaman pohon rambutan yang ada pada di gambar. Apabila telah mencapai waktu panen, maka petani dapat memanen dan menjualnya, sehingga tanaman ini selain mampu mengurangi kerusakan pada tanah, juga mampu menambah penghasilan bagi para petani. Demikianlah praktikum dari tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Adapun simpulannya yaitu pada lahan daerah Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor menerapkan vegetasi seperti pada tanaman-tanaman penutup tanah pada lahan sawit dan melakukan penanaman penutup tanah tanaman tinggi. Pada kedua tindakan ini memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut sangat berguna bagi tanah, iklim erosi, dan petani sendiri karena akan merasakan panen jika panen tanaman telah sampai pada waktunya. Adapun rekomendasi yang diharapkan adalah adanya perawatan terhadap tanaman penutup tersebut sehingga tidak melebihi batas normal dan tidak mengganggu tanaman pokok. Konservasi tanah adalah penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan agar tidak menjadi kerusakan pada tanah. Baiklah, yang terakhir dari mata kuliah konservasi tanah dan air ini adalah lubang resapan biopori. Adapun yang melatar belakangi dari lubang resapan biopori ini adalah biopori adalah pori-pori berbentuk lubang yang dibuat oleh aktivitas fauna, tanah, ataupun akar tanaman. Ada banyak sekali keuntungan dari lubang resapan biopori ini.
adalah salah satu teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir. Selain itu juga, lubang biopori ini juga berfungsi untuk meningkatkan daya resapan air. Di sisi lain, dengan adanya aktivitas fauna tanah pada lubang resapan, maka biopori akan terbentuk dan senantiasa terpelihara keberadaannya. Karena fungsinya sebagai resapan air, maka penempatan lubang biopori peresapan biopori dilakukan di lokasi di mana air secara alami akan cenderung berkumpul atau air tersebut diarahkan ke tempat di mana lubang resapan biopori itu berada. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mampu mengetahui pengertian dari biopori, mengetahui manfaat yang didapatkan dari biopori untuk penyelamatan lingkungan, mengetahui lokasi yang lebih efektif untuk pemasangan biopori, mengetahui cara pembuatan biopori yang efektif dan efisien, mengetahui jumlah biopori yang disarankan, mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan biopori, dan mengetahui cara memelihara biopori agar tetap bagus di kondisi lingkungan tempat biopori itu ditanam. Dan adapun tujuannya yaitu mengerti dan memahami proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori serta pemeliharaannya, mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi tersebut, dan menjelaskan fungsi, keunggulan, dan manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori terhadap lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Biopori adalah teknologi alternatif penyerapan air hujan selain dengan sumur resapan. Biopori membuat keseimbangan alam terjaga, sampah organik yang sering menimbulkan bau tidak sedap dapat tertangani. Di samping itu, kita dapat menabung air untuk keperluan musim kemarau. Biopori terdiri dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan pori yaitu pori-pori yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Di metode pelaksanaan ini ada alat, bahan, waktu, tempat, dan cara kerja. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu bor tanah, terus cetok atau pisau, botol bekas 1 liter, sampah organik, air, alat dokumentasi, alat ukur, dan alat tulis. Prosedur kerja dari pembuatan lubang biopori yaitu menentukan lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan lubang resapan biopori, siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan lubang biopori dengan menggunakan air agar tanah tersebut menjadi lunak. Selanjutnya, amati dan dokumentasikan kondisi permukaan tanah, tempat di mana lokasi resapan lubang biopori tersebut akan dibuat. Selanjutnya yaitu lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah. Usahakan buat yang tegak dan lurus. Selanjutnya yaitu buat lubang dengan kedalaman 15 sampai dengan 1 meter dengan diameter 10 sampai 30 cm atau disesuaikan dengan tinggi botol bekas. Selanjutnya yaitu lapisi lubang menggunakan botol bekas dengan ukuran sama dengan diameter lubang. Isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit, dan buah-buahan yang berasal dari sekitar agar mengurangi sampah yang ada di sekitar. Tutup lubang menggunakan kawat besi. Dan yang terakhir yaitu periksa kondisi sampah organik di lubang resapan biopori setelah 14 hari. Amati kondisi tanah permukaan di mana lubang biopori tersebut dibuat dan lakukan dokumentasi tampilan sampah akhir pada hari ke-14. Demikian alat, bahan, waktu, tempat, serta cara kerja dari pembuatan lubang biopori. Adapun hasil dan pembahasan dari pembuatan lubang biopori ini adalah praktikum pembuatan lubang biopori telah dilaksanakan dan dibuat sebanyak 8 buah. Dari 8 buah tersebut ada 3 lubang biopori yang telah terdekomposisi yaitu menjadi kompos. Sedangkan 5 lubang lainnya yang ada belum terdekomposisi dan juga belum terlihat berbentuk seperti kompos, memiliki bau dan tekstur dan mengandung air. Dan ada juga yang di dalam menjadi serangan hewan seperti anai-anai dan serangga lainnya, sehingga proses dekomposisi tidak berjalan maksimal. Keberhasilan pembuatan lubang biopori dapat
dikatakan 100%, namun faktor alam tidak mendukung sehingga proses dekomposisi tidak dapat berjalan efektif, yaitu sering terjadinya hujan dan iklim yang kurang baik pada saat proses dekomposisi pada lubang biopori tersebut. Pembahasan dari pembuatan lubang biopori ini adalah yang pertama, kondisi awal lingkungan atau permukaan tanah sebelum lubang resapan biopori. Kondisi awal yaitu kondisi sebelum dibuatnya lubang biopori, di mana kondisi pembuatan lubang biopori yaitu berada di sekitar wilayah kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, tepatnya berada di belakang Masjid At-Tarbiyah dan berada di bawah pohon durian. Adapun awal kondisinya yaitu sekitar pembuatan lubang biopori, yaitu berada di samping wilayah yang telah mengalami komblok dengan permukaan tanah sedikit melengkung dan datar, yang artinya apabila terjadi hujan maka air akan menuju ke wilayah tersebut. Ditambah lagi sekitar wilayah yang telah dikomblok, maka air yang jatuh di wilayah tersebut akan langsung mengalir ke daerah yang belum dikomblok. Kondisi wilayah ini cukup mendukung untuk pembuatan lubang biopori. Kondisi sampah organik sebelum dimasukkan. Adapun kondisi sampah organik yang akan dijadikan atau dimasukkan ke dalam lubang biopori yaitu berupa dedaunan yang telah kering. Dedaunan tersebut diperoleh dari sekitar kampus dengan mencari daun yang telah jatuh ke tanah dan mengumpulkannya. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam botol plastik yang telah diberi lubang dengan sedikit memadatkannya. Kemudian diberi air pada daun tersebut sebelum dimasukkan ke lubang yang telah dibuat. Kondisi permukaan tanah setelah 14 hari lubang biopori resapan dibuat. Kondisi permukaan tanah pada hari ke-14 agak berubah karena pada saat pembuatan lubang biopori tanah dikeluarkan dan diletakkan di sekitar lubang biopori tersebut. Pada awal pembuatan hingga hari ke-14 kondisi alam cukup mendukung, di mana sering terjadi hujan sehingga kondisi tanah di sekitar agak lembab. Adapun kondisi lubang biopori yaitu telah tertutup oleh tanah sehingga perlu usaha terlebih dahulu untuk mencari lubang biopori tersebut. Setelah menemukan dan memperhatikan sekitar lubang biopori yang awalnya ada tanah, namun setelah hari ke-14 sudah tidak ada lagi tanah tersebut, yang artinya terjadi resapan air pada daerah tersebut dan membawa partikel-partikel tanah yang kecil ke dalam celah antara botol dan tanah, sehingga pada saat mengangkat botol tersebut agak sulit karena telah penuh dengan tanah. Adapun perbedaan setelah dibuat lubang biopori dan sebelum membuat lubang biopori adalah terjadinya resapan air yang lebih, di mana daerah tersebut dapat diperhatikan ketika hujan. Setelah selesai hujan biasanya air akan menggenang terlebih dahulu di wilayah tersebut. Namun ketika lubang biopori dibuat, maka air yang ada langsung masuk ke lubang yang telah dibuat. Kondisi sampah organik setelah 14 hari di dalam lubang resapan biopori. Adapun kondisi sampah pada lubang biopori yang telah berubah menjadi kompos, di mana telah lapuk, telah terdekomposisi dan telah dapat digunakan sebagai kompos, memiliki warna agak coklat, berbau kompos dan memiliki tekstur yang agak lembut, yang artinya proses pengomposan di lubang biopori tersebut berhasil, di mana telah mengubah sampah menjadi kompos. Dan pada lubang yang berhasil yaitu berjumlah 3 dan sisanya masih dalam proses dekomposisi, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang untuk proses pengomposan di lubang biopori tersebut. Yang selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi saat pelaksanaan praktikum pembuatan lubang biopori. Adapun kendala yang dihadapi yaitu yang pertama, karena berada di bawah pohon, ketika pembuatan lubangnya terdapat akar yang menghalangi proses pembuatan lubang tersebut, sehingga perlu pindah tempat untuk dapat membuat lubang. Yang kedua, kondisi tanah yang keras. Agak sulit ketika melaksanakan pembuatan lubang biopori tersebut karena tanah yang keras, alat untuk melubanginya tidak mampu menembusnya. Yang ketiga, menentukan kedalaman lubang biopori. Karena botol yang digunakan berbeda, maka kedalaman lubang pada biopori tersebut juga akan berbeda. Dan yang keempat, karena keterbatasan alat yang sulit pada saat pembuatan lubang biopori adalah pembuatan lubang di botol.
karena harus menggunakan alat sederhana, yaitu berupa paku yang dipanaskan menggunakan lilin untuk membuat lubang pada botol tersebut. Keuntungan atau manfaat yang telah diperoleh dari praktikum pembuatan lubang resapan biopori. Adapun keuntungan dan manfaat yang diperoleh yaitu bagi mahasiswa mendapat pengetahuan dan pengalaman baru karena langsung mempraktekkan pembuatan lubang biopori. Kedua, mengurangi sampah karena bahan yang digunakan pada lubang biopori yaitu menggunakan dedaunan kering yang berada di sekitar kampus sehingga mengurangi sampah dedaunan di sekitar kampus. Yang ketiga, adanya lubang biopori ini menjadi tempat resapan air yang baru sehingga mengurangi terjadinya genangan air dan bahkan mengurangi terjadinya banjir. Keempat, mendapatkan kompos karena menggunakan dedaunan yang kering yang dimasukkan ke dalam botol yang didiamkan selama 14 hari, maka daun tersebut akan menjadi kompos dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Yang kelima, dapat meningkatkan kesuburan tanah karena memasukkan sampah organik ke dalam tanah dan sampah tersebut tentunya mengalami proses biologis. Dan yang terakhir dari keuntungan dan manfaat yaitu dapat membantu air agar segera dapat masuk ke dalam tanah melalui lubang biopori yang telah dibuat. Demikian hasil dan pembahasan dari pembuatan lubang biopori. Adapun dokumentasinya yaitu terlihat pada gambar. Yang pertama yaitu pembuatan lubang biopori atau pelubangan pada tanah. Gambar kedua itu membuat lubang pada botol plastik. Gambar ketiga itu memasukkan sampah organik ke dalam botol plastik. Gambar keempat itu setelah 14 hari ya lubang biopori itu dicari dan dilihat apakah proses dekomposisinya berjalan. Nah, yang kelima itu adalah gambar lubang biopori ditanam, dan yang terakhir itulah gambar kondisi sampah organik setelah 14 hari di dalam lubang. Selanjutnya yaitu simpulan dari lubang resapan biopori. Proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori terdiri dari penetapan lokasi, penyiraman tanah, pengamatan kondisi awal, pelubangan dan menggunakan bor tanah secara tegak dan lurus, penutupan lubang, dan pengamatan kondisi setelah 14 hari. Pemeliharaan lubang resapan biopori dengan kegiatan pengisian lubang biopori dengan sampah organik secara bertahap seperti 5 hari sekali sampai lubang terisi penuh. Lubang resapan biopori adalah teknologi sederhana yang tepat guna dan ramah lingkungan. Lubang biopori ini mampu meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah sehingga mampu mengurangi resiko banjir akibat meluap air hujan. Selain itu, teknologi ini juga mampu meningkatkan jumlah cadangan air bersih di dalam tanah, pengurangan sampah organik, penyuburan tanah, dan mencegah genangan banjir sehingga kondisi lingkungan tetap baik dari siklus airnya. Demikianlah penyampaian dari presentasi praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air ini. Saya atas nama Ahmad Baihaqi mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.